sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Rini Kartika Udiono. Kita akan ngobrol beberapa menit ke depan. Sudah lama banget ya, kangen banget nih sama Bu Rini. Udah lama banget kita nggak ngobrol ya Bu. Saya mau sapa Iya. dulu. Apa kabar? Eh, baik, baik ini. Yes. Suara saya bisa Luar ditangkap. biasa. Puji Tuhan. Suara saya bisa ditangkap dengan baik ya Bu. Halo, Suara saya bisa ya? putus-putus ya? Itu signal saya atau Itu good news halo, sih. halo? Iya, Putus-putus sih. putus-putus ya. Oke, nah ini nih. Oke, baik. Halo, Semoga lancar. halo. Suara Bu Rini jelas Ya, sih. Suara Bu Rini jelas di sini. Suara saya putus-putus ya, Bu? iya, sekarang. Stabil? Mm. Gantian. Oke, baik. Siap. Iya. Semoga lancar. Amin, 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 amin. Ya, suka kayak gini nih, Bu. Apa namanya? Yang namanya teknologi ya kayaknya ya. Iya, Ya, di andelin nggak boleh juga. Tapi di hari-hari ini kita butuh banget. Cuman kadang seperti ini on off gitu ya. Baik, Bu Rini kita punya tema nih ya. Temanya sebenarnya on the spot juga. Let's shine. Kenapa sih saya kalau halo. iya bisa Bu? Aduh, Putus-putus lagi ya. jangan. Oke, masih Ya, bisa ya. Oke, let's shine, let's shine. Ini, shine buat Bu Rini apa sih? oke. Bercahaya ya. Yes, Bercahaya itu, cahaya. ini kayaknya tema kali ini kalau Let's Shine itu sepertinya sering kita dengar ya. Aha, Ayo bersinar ya. ya betul. Eh, Kalau kita di Kristen itu kan ada jadilah terang ya. Mhm, mhm. Betul, Sepertinya betul. terang itu sesuatu yang kita taking for granted. Karena apa? Karena sehari-hari kita selalu ada di dalam eh, apa terang sehingga kita bisa melihat segala sesuatu. Mhm. Pasti terang itu ada sesuatu yang berguna, tetapi seperti apa ya? Kalau saya ngomong itu kayak orang ngomong apa? Kayak apa ya? Nggak bisa dirasakan. Mhm. Tapi bukan nggak bisa dirasakan. Cahaya itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa menerangi segala sesuatu. Tidak bisa diraba Orang gitu ya, Bu? itu tidak sadar bahwa cahaya itu sangat penting. Yes. Kenapa? Karena hari-hari kita sudah bisa melihat ya. Beda dengan orang buta. Halo, Mbak, Iya, ini kok nge-freeze ya? betul. Saya lihat Nge-freeze Bu ya? Rini. Iya, sedikit nge-freeze. Ini kok nge-freeze? Coba saya ganti pakai HP aja ya. Siap-siap, Bu. Bentar. Putus-putus soalnya. Ini khawatirnya punya good news atau Bu Rini khawatirnya tempat kami ternyata. Mbak Indi, saya udah Yes. ganti. Heeh. Sudah bisa dengarkah? Sudah Sudah, bisa sudah. dengarkah? Ya, sudah, sudah. Saya Oke, dengar suara Bu Rini. Tapi oke, saya udah bagus. ganti. Suara saya bisa ya, Bu? Putus-putus. 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 Ya, mungkin apa punya good news ya? Oke, lanjut Bu. Yang penting saya Eh, dengar Mungkin suara Bu Rini. oke. Nah, bersinar, sinar itu kan cahaya ya, Mhm, yang membuat kita bisa melihat segala sesuatu. mhm, Sesuatu yang kita bisa rasakan dampaknya, tapi nggak bisa dilihat gitu. mhm, Nggak sadar bahwa gara-gara cahaya itu kita bisa lihat segala sesuatu. Nah, berarti ayo bersinar itu ya seperti itu. Kita tuh mhm, jangan mengharapkan bisa dilihat orang, tetapi kita itu dirasakan dampaknya. mhm. Gara-gara sinar itu orang bisa melihat segala sesuatu gitu.
Ya, Dengan sinar kita bisa, dengan cahaya itu kita bisa melihat segala, bisa melakukan segala sesuatu. betul. Betul. Jadi yang jelas bukan untuk diri sendiri, untuk Betul. orang lain. Iya. Setuju, Bu. Jadi kadang kita nggak ngerti barang itu tuh sudah ada di situ. Tapi karena kita karena tidak ada cahaya, jadi kita nggak lihat kan. Cuman begitu ada Ya, cahayanya betul. kita mikir, oh ini baru. Oh barang baru enggak, padahal sudah lama di situ. Tapi karena kita tidak disinari, tidak ada cahaya, kita nggak bisa lihat kayak gitu ya Bu ya. Ya, betul, betul, Ada yang betul. seperti itu. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Yes. Kalau kita kan orang kan ada yang tentang garam dan terang dunia. Nah, Salt kapan itu and kan light. kita kan, iya, Mm-mm. kita kan sudah bahas mengenai garam beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita Yes. ngomong juga tentang terang ini ya. Mm-mm. Duo ya, duo tugas kita ya Bu. Iya. Yang jelas kalau orang jadi Tuhan ngomong kamu ini adalah terang dunia, ya Mhm. kan? Nih, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mhm. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Mhm. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang pertama, terang itu tidak bisa disembunyikan. Ya, tidak bisa disembunyikan. Eh, Terang tidak bisa disembunyikan. Dia pasti ditaruh di atas Hmm. untuk menerangi segalanya, ya kan? Berarti memang apa yang bisa membuat orang itu bersinar? Ya, ini kan mengatakan bahwa orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang membuat kita bersinar itu adalah perbuatan kita. Yang Mhm. membuat kita bersinar itu adalah bukan penampilan kita, tetapi perbuatan kita. Betul. Orang pikir dengan pakai baju yang warnanya jreng, nah, dia akan dilihat orang, tapi itu bukan sinar. Tapi Ya, yang membuat orang bersinar itu adalah perbuatannya. Dan yes. otomatis karena perbuatannya, dia langsung otomatis dia akan bercahaya, akan Mhm. bersinar. Dan pada saat dia bersinar, dia nggak mungkin disembunyikan. Mhm. Mm, Yes. ah, Jadi otomatis kalau dia sinar dia akan menjadi pemimpin. Kalau saya ngomong dia diletakkan di atas gantang itu otomatis dia yang ada di atas. Ya. Jadi orang yang menjadi pemimpin adalah mereka yang perbuatannya baik. Mhm. Ya. Poin itu apa? Jadi pemimpin itu tidak selalu harus sesuatu jabatan ya. Mhm. Yes. Kadang-kala ada orang yang nggak bisa eh, apa memimpin itu tidak harus dengan kata-kata yang indah, Ya. tetapi perbuatan itu yang otomatis membuat orang percaya. Mhm. Betul. Jadi kalau kamu yang jadi pemimpin, kita percaya nih, bukan bukan karena penampilan kamu, tapi perbuatanmu membuat orang itu sadar tidak sadar dia ada di bawah apa ya? mm, Orang Pengaruh. ngomong gini, sering ada yang ngomong gini, kenapa sih kok aku nih udah mumpet-mumpet kalau saya ingat ya, Mhm. kita itu ada dimanapun, meskipun kita ini bersembunyi secara fisik ya, Ya. Mhm. secara harafiah kita benar-benar bersembunyi. Mhm. Kalau kita itu memang bersinar, orang pasti akan cari, Tetap cari ya Bu. tetap akan cari. Ya. Betul. Ada pekerjaan dipanggil, kamu mau nggak eh, kamu bertanggung jawab untuk proyek ini, kamu bertanggung jawab untuk kenapa? Karena orang percaya sama kita. Mhm. Ya. Ah, Betul. eh, saya sering merasa bahwa saya tuh pengennya tuh tidak mengerjakan apa-apa, pengennya santai gitu ya. Pengennya saya bersembunyi, benar-benar bersembunyi, doing nothing. Tapi Mhm. itu tidak pernah terjadi.
Saya mikir, Tuhan, saya kenapa ya? Saya pengennya bersembunyi. Orang yang sudah menurut saya kalau kita nih shine, ya Mhm. dimanapun akan cari. Contohnya nih ya, mutiara. Mutiara itu bersinar nggak, Mbak Indi? Sinar banget, bersinar. Hmm. Sisinya banyak banget ya. Tapi ya, Mhm. oke, mutiara itu bersinar. Tapi kita tahu nggak proses terjadinya mutiara? Itu dia yang nggak ngerti. Berat ya. Mutiara, iya. Ada sebuah cerita Alkisah tentang mutiara. Mutiara itu sebenarnya adalah air mata. Ya, ya. Jadi Pernah kerang dengar. mutiara itu setiap kali dia membukakan mata, dia kemasukan pasir. Mhm. Dia nangis, ya, terus jadi satu lapisan. Buka lagi kerangnya, pengen melihat dunia, kemasukan pasir lagi, nangis lagi. Lama-lama dia jadi mutiara. Kemudian pada saat dia sudah gede mutiaranya, dia diambil orang dan dipakai untuk jadi perhiasan. Tapi sebenarnya untuk menjadi mutiara dia mengeluarkan banyak air mata. Orang tuh nggak ngerti, kenapa ya dia itu kok bisa bersinar ya? Kenapa ya kok kayak ada magnet gitu ya? Orang nggak Mhm. ngerti bahwa ada pain behind glory. Ya, yang kita bahas ya Bu, pain behind glory Iya, ya. pain behind glory. Jadi seperti mutiara, dia mengalami banyak kesakitan, banyak masalah, tapi dia bertahan. Dia tidak nutup loh, dia tidak terus hanya menutup diri. Dia tetap membuka walaupun dia tahu kalau buka nanti ada air pasir. Pasir nangis lagi ya, tutup lagi. Buka lagi, tutup nangis. Terus begitu sampai dia akhirnya bisa menghasilkan sebuah mutiara. Jadi kalau kita belajar dari mutiara ya berarti to be shining supaya bisa bersinar. Itu kita memerlukan proses. Proses yang menyakitkan, banyak masalah yang orang nggak tahu loh. Siapa yang peduli dengan mutiara yang waktu dia belum jadi apa-apa, kerang Iya, itu. betul. Iya, Orang nggak akan cari. Carinya kalau dia sudah jadi mutiara, dicari. betul Bu. Orang Setuju. berani bayar harga yang mahal untuk mendapatkan mutiara dijadikan perhiasan, tetapi nggak tahu. Prosesnya ya. Nah, mungkin sekarang cari kita. Mungkin itu adalah proses kita. Belum Iya, saatnya kita ini diambil jadi perhiasan. iya, Jadi iya. kalau kita menangis banyak masalah, ya terima itu sebagai sebuah proses. Contoh yang lain, kalau itu bicara mengenai mutiara, permata sekarang, Bu, ya. tapi ngomong-ngomong, saya dengar ceritanya Bu Rini, mutiara itu jadi malah, iya ya, mau buka sedikit aja kena pasir. Iya, pasirnya pasti saya ngomong itu nggak satu dua loh, Iya, pasirnya banyak. dan tahu, wah, pedes banget, pasti sakit banget ya Bu. Iya. Ya itu tuh, Kenapa? Kalau kita lihat kan juga sama kan, air mata itu kan gunanya sebenarnya kan melindungi kornea mata kita. ya. Orang yang matanya kering itu mesti tetes mata. Jadi Hmm, memang Tuhan itu membuat kita menangis supaya mata kita ini bisa eh, terjaga gitu ya, bisa ya, tetap betul. Terang dan bisa melihat kali ya Bu ya. sehat. Mm-mm, Ya, justru orang yang nggak punya air itu perlu air mata buatan. Jadi mm-mm, memang Tuhan memang menciptakan manusia itu sudah lengkap dengan fungsi-fungsinya. mm-mm. Ya, ini bicara mengenai permata. Ya, kalau saya cari di Google itu ya, permata yang paling berharga itu adalah berlian ya. Iya, betul. Bagaimana terjadinya berlian? Nah, kalau kita lihat itu berlian terbentuk dari lapisan dalam bumi yang panas dan tekanan yang sangat tinggi, muncul ke permukaan bumi bersama lava dari letusan gunung berapi. Nah, dia. Ngeri Jadi banget prosesnya. dia ada di orang taunya berlian itu sudah di toko Iya, mahal betul. harganya, tapi untuk menjadi berlian ada Mencarinya juga lapisan dalam bumi yang panas disembunyikan dulu kan. It betul. takes proses, proses yang sangat panjang
sudah lapisannya ada di bumi yang dalam dan panas. Tekanannya sangat tinggi. Nah, ini kan bicara mengenai tekanan. Rumus tekanan itu ada, tekanan itu sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Jadi kalau ngomong gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau nggak mau tekanannya banyak, jangan terlalu banyak gaya. Gaya itu something show off kan? Nah, ini rumus fisika loh, ini ilmiah. Kalau saya bicara mengenai ini ilmiah. Ya. Jadi kalau mau nggak banyak tekanan, jangan terlalu banyak gaya. Nah, ini kan tekanan tadi. Jadi sudah tekanannya sangat tinggi, ya berarti dia gayanya sedikit. Sudah panas itu kan sesuatu yang buat kita gerah, ya mungkin bikin emosi. Kemarin saya dari Medan, wah di bandara itu karena terlalu banyak orang mudik, ini seperti AC itu mati ya, saya berkeringat. Jadi orang panas itu membuat kita tuh emosi, ya kan? Betul. Buat Nggak kita konsen, gerah, kehilangan kontrol. Kehilangan kontrol, buat emosi, pokoknya buat kita nggak tenang lah. Nah, itulah kondisi-kondisi yang mungkin ada di dalam masalah ya. Nggak nyaman Gemes ya, Bu. ya. Pengen. Ya, sama sekali nggak nyaman, sama sekali membuat kita emosi, sesuatu Iya, betul. buat kita, pokoknya nggak tahan, pokoknya campur aduk lasan, gunung berapi. Wah, ditendang. Berarti kita dibuang, mungkin kita merasa bahwa kita kok nggak dipakai lagi, kita dikucilkan ya mungkin. Dan ya, halo, Ya, apakah ini. Oke. Yes. Jadi mutiara punya proses, berlian juga punya proses yang panjang. Nah, ini katakan bahwa berlian itu terbentuk lebih dari 3 miliar tahun yang lalu di kerak bumi. Nah, kedalamannya itu sampai 2.000 meter di bawah permukaan bumi. Suhunya sampai 1.300 derajat, 100 derajat Celcius. Berlian itu 1.300 derajat Celcius, artinya 13 kali lebih panas daripada air mendidih. Dari berapa kilogram batu itu hanya jadi berapa gram, ya. Halo Mbak Iya. Idi. Iya, Benar, masih ya? Bu. Dengar. Jadi artinya kalau berlian itu ya, 1 gram itu diambil dari berapa ribu kilo tanah batuan, artinya itu jarang. Nggak semua orang itu bisa jadi berlian. Kita mungkin, apakah kita berlian, kita pilihan, tapi kita mau nggak ngelewati masa itu, melewati, dikucilkan dalam kondisi sangat panas, ditekan, kita nggak bisa bergaya, aneh-aneh, Gaya aja dalam tekanan ya, Bu. disimpan sedemikian lama untuk jadi berlian. Berlian itu sebelum jadi perhiasan pun dia masih diasah, digosok lagi, ditatah, ya kan, dipatahkan kesombongan kita. Mungkin bentuknya nggak sempurna, disempurnakan, ditatah, digosok, masih dibakar lagi. Ini proses jadi berlian, kenapa dia mahal sekali? Karena ternyata prosesnya. Jadi untuk bersinar itu batu itu menurut saya seperti uang ya. Uang 100.000 mau dilipat jadi kecil-kecil, dia tetap 100.000 lah. Betul. Iya. Setuju, Bu. Dan Mau kalau dia diinjek-injek, kenapa orang tetap, ya uang itu walaupun diinjek-injek tetap mau. Iya, betul. Diinjek, jahit tong sampah 100.000 orang tetap mau. Kenapa? Karena dia bervalue, dia punya value 100.000. Kecuali rusak ya, Bu? Iya, kecuali rusak.
Kecuali kalau dia sudah dirobek, Ya, jadi betul. kecil-kecil dia. Mhm, betul. Kalau bentuknya saja Tumbuh hanya lagi. dilipat, Tapi betul. menurut saya untuk menjadi Ya, setuju. Saya lihat juga apa namanya, bersinar itu seperti itu. berlian itu juga kan sisinya banyak sekali ya, Bu. Tapi sinarnya satu ya. Itu yang keren ya. Berlian tuh ya, Bu. Ini. Orang yang ngerti berlian, iya. Orang yang ngerti berlian itu kan tahu berlian asli dan berlian palsu ya, Mbak Indi. Betul. Iya. Itu kan kalau dilihat kan sisinya banyak sekali, Bu. Cuman sinarnya ternyata satu Tapi ya. cahayanya, ya Satu. betul. Satu. Kerennya tuh itu. Padahal sisinya banyak sekali tapi sinarnya tuh satu. Nah itulah kerennya tuh memang seperti itu. Iya, iya. Nah, Mhm. terus terang yang lain, kita mau ngomongin soal terang apa? Kita ngomongin soal tadi mutiara, ngomongin Ya. berlian, kita ngomongin lilin aja. Yes. Lilin itu bisa berfungsi itu di kegelapan, benar nggak? Kalau udah Ya. ada terang yang lain, ngapain ada lilin? Ngapain ada lampu gantang? Ya. Karena itu kenapa kita sering, Tuhan, kenapa aku diletakkan di posisi orang-orang yang nggak benar hidupnya, banyak masalah, karena kamu harus jadi fungsi terang di sana. Ya. Kalau Benar. kamu ada di sana. Jadi ngomong cahaya lilin, dia akan dirasakan sekali manfaatnya pada saat gelap. Yes. Dan dia harus dibakar untuk jadi terang. Lilinnya Ya. makin lama berkurang habis kan. Yes. Selama dia hidup, dia bersinar mengeluarkan cahaya yang membantu banyak orang sehingga orang bisa lihat, bisa kerja, bisa ngapain. Tapi berarti ada pengorbanan. Jadi ngomong bersinar itu butuh berkorban. Betul. Ya. Nggak bisa yang auto shine juga sih, ya Nah, Burin. Selalu ada pengorbanan. Kalau kita ngomong ya, tentang shine, auto yang giveaway. dicontohkan, ya, yang dicontohkan Burin ini tadi keren semua. Karena ternyata memang semuanya butuh proses, apalagi di lilin ya. Benar. Semua yang disampaikan tadi, saya percaya ada beberapa guru somli yang mungkin juga ada di fase-fase seperti itu ya. Yang saat ini mungkin ada di titik seperti lilin. Kita kenapa sih saya ditaruh di sini? Ya ampun, kenapa sih gitu kan kita tanya. Padahal supaya kita maksimal ya. Mungkin kita kadarnya segini supaya kita Kenapa? maksimal aja. Mm-mm. Iya, betul, Gitu ya. betul. Dan kadang kita kan merasa ya, kenapa aku harus berkorban? Orang lain enak aja. Iya, Benar. betul. Heeh. Ya, ya betul. Akan selalu ada pikiran seperti itu, Bu. Mungkin saya juga Bersinar sama. itu kan ya. Dan otomatis pada saat orang gimana Mbak Indi? Oh, ini yang enggak apa internetnya enggak stable itu internet saya ternyata. Gitu. Putus-putus sedikit. Diulang kembali, Bu, sedikit. Yang lilin, Bu. Oke, baik begini ya Gus Solia yang namanya apa? Teknologi. Nah, kadang nah, boleh diulang kembali Bu sedikit yang lilin Bu Rini. Nah, sudah? Sudah Mbak Indi? Yes. Iya, Dek, kamu jangan pakai internet dulu bisa nggak, Dek? Sudah dengarkah? yes, Sudah? Ya. Halo? Ya Bu, silakan Bu. Halo Mbak Indi? Yes, iya, Halo. siap. Bisa. Oke, ya. Halo, Iya, putus lagi. saya dengar suaranya Bu Rini Halo. tapi tadi agak freeze. Oke. Saya matiin kamera dulu ya. Yes. Ya, supaya jelas ya. Siap Bu. Silakan Bu Rini. Oke. Jadi ya itu tadi. eh Seringkali kita merasa kok enak ya orang lain tuh menikmati ya eh kayaknya mendapatkan banyak keuntungannya, tapi memang itulah cahaya. Cahaya itu tidak mungkin untuk diri sendiri. Dan kalau kita bisa lihat lilin bicara ya terang.
terang itu sama dengan cahaya, itu yang saya pelajari adalah cahaya itu tidak ada yang namanya kompromi. Jadi setengah gelap gitu, nggak ada. Mau terang atau mau gelap. Iya. Jadi intinya pada saat ada kita, kalau kita bercahaya, artinya kegelapan itu disingkirkan. Artinya tidak ada kompromi. Mbak Iya. Indi, kok Yes. nge-freeze ya? Bisa Bu, saya dengar suara Bu Rini. Halo. Lanjut Bu, lanjut. Oke. Lanjut aja Bu Rini. Ya, jadi terang itu bercahaya, tidak bisa kompromi, ya. Kita tidak Ya, bisa menolak, gitu ya. Silakan. Ini halo. saya juga minta maaf nih Bu, apa good news yang putus-putus ya. Bu Rini jadi Kayaknya videonya iya. good Tempat news saya ya. juga kayak lagi bermasalah juga ini signal saya. Jadi udah matiin yang iPad-nya. Kebanyakan orang. Udah. Halo, Mbak Indi. Ya, Bu. Iya, lanjut Bu Rini. Ya, jadi yang saya pelajari yang berikutnya adalah cahaya itu nggak bisa kompromi dengan kegelapan. Jadi nggak Iya, ada yang namanya setengah-setengah. yes. Artinya cahaya itu menelanjangi banyak hal. Iya, betul. Ada kita mungkin orang jadi takut ngomong jorok ya. Ada kita kalau ngomong mau bohong sungkan, mau curang jadi sungkan lihat kita. Nah itulah cahaya. Jadi cahaya itu nggak bisa kompromi dengan kegelapan. Iya, No compromise ya, nggak ada kompromi. yes. Soalnya nggak ada setengah gelap setengah terang ya. Kita Ya, mau betul. pilih-pilih itu nggak ada. Ya, setuju. Harus totally light, shine. Shine. Ya, betul Bu. Dan kalau lihat cahaya itu, ya itu bisa. Kenapa ada bayangan? Bayangan itu akan ada kalau ada cahaya, benar ya? Ya, betul. Ya, ya, setuju. Artinya cahaya itu juga bisa melindungi orang, ngayomi Iya, orang tanpa cahaya. mm-mm. Nggak ada bayangan. Iya, setuju. Panasnya cahayanya dia bisa mengayomi orang, banyak orang. Mhm, Nah, ada satu rumus fisika yang saya cari-cari ya tentang cahaya ya. mhm. Banyaknya bayangan yang terbentuk itu tergantung kepada sudut antara dua cermin. Jadi bicara mengenai sudut, jadi tempat. Kalau kita meletakkan kita berada di tempat yang salah, maka bayangan itu mungkin akan kecil, Iya, betul. kan kelihatan. Berarti kita perlu posisi. Nah, Tuhan, kenapa sih aku harus jadi ketua lagi? Kenapa sih aku harus terlibat di ini lagi? Aku nggak mau, kenapa aku ditunjuk gitu. Ingat, kalau kita mau menimbulkan banyak bayangan yang mengayomi banyak orang, posisi itu menentukan. Jadi mungkin Tuhan memang mengizinkan kita ada di posisi tertentu untuk kita bisa mengayomi banyak orang. Itu yang saya pelajari. Keren, ya ampun nggak kepikir loh Bu. Ini loh saya senangnya sama beliau tuh Iya ya. kan? Aku Karena pikir-pikir beliau juga, tuh pengajar Gun ya. Jadi semua yang disampaikan itu ilmiah dan saya tuh sampai apa sih in Japanese is domblong. tapi benar ya Mbak Indi ya, cahaya di Bener mana Bu. Iya, seperti bintang setuju. gitu ya. Tergantung Iya, mm-mm. Betul, setuju gimana. banget. Mm-mm. Kita mau sembuh tidak menghasilkan bayangan. Nah, kita Ya, mau melindungi banyak orang, mengasihi banyak orang. Posisi kita nggak mau ambil ya, mm-mm. nggak Betul. bisa gitu. Heeh, Jadi bisa juga. eh, teman-teman, Tuhan izinkan kita untuk menduduki atau menerima suatu jabatan, terima karena itu momentum.
Mungkin nggak akan, kalau sekali kita menolak, mungkin lain kali Tuhan nggak akan izinkan kita menerima tawaran itu lagi. Ini terima. Loh, tapi aku di sana pasti aku dikerjain orang. Kan aku masih istilahnya apa ya? Dipelekoto. Ya, Ya, itulah. betul. Ya, Lilin itu dibakar loh, makin kecil loh dia. Makin kecil, sumbunya makin panjang, terangnya makin gede. Dia makin banyak kebakar. Kalau mau apinya makin gede, dia makin cepat kebakar, cepat makin habis. Karena itu ya. adalah lilin-lilin kecil ya. Mhm. Lilin itu mesin. Ya, betul. Keren ya, betul ya. Tuhan kan pengen, Galatia 2 Mhm. mengatakan, aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Biarkanlah Tuhan Yesus yang makin nampak, aku makin kecil. Ya, Lilin kan. Apinya mau makin gede, makin nerangin banyak orang ya. Api makin gede, aku lelehnya makin banyak. yes. Tapi ternyata Mhm. Nah, terus lagi. Freeze lagi nih, Bu. halo, nge-freeze Iya, lagi ya. mhm. Sedikit diulang, Bu Rini. Ya, oke, Bu Rini, silakan. Oke. Nah, ini ada lagi rumus, saya coba lihat rumusnya. Keren. Perbesaran visual benda. Jadi kita lihat sesuatu, mau lihat seberapa besarnya itu ternyata tergantung kepada apa? Tinggi bayangannya, tinggi benda. Iya, Bayangan itu bisa lebih tinggi dari benda. Benar nggak Mbak Indi? betul, iya. Pad- Ya, Dari persis di atas kita itu kan kalau belajar bayangan itu kan eh, bayangan kita paling tinggi kan. ya, betul. Berarti kan tergantung sama cahayanya. Mhm. Nah, ini sama. Berarti mungkin bayangan kita ini bisa lebih, itu makin apa ya? eh Dampak yang kita yang kita bawa dalam hidup kita tuh mungkin lebih besar. Tapi tergantung apa? Tergantung dengan jarak bayangan kita ke lensa. Nah, saya itu mengupamakan itu matahari. Kan di firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah matahari kita. Pernah ya Mbak Indi kita baca? Tuhan itu adalah matahari kita. Jadi matahari itu mengeluarkan cahayanya sendiri. Mhm. Tergantung sekarang bayangan kita ini makin besar. Mhm. Berarti kita ini harus makin dekat sama matahari. Berarti kita kalau mau hidup kita lebih berdampak, kita harus semakin dekat sama matahari kita. Artinya begitu. Jadi dari rumus ini saya mengatakan, iya benar juga ya. Jadi tergantung dengan jarak kita terhadap matahari. Makin kita jauh, bayangan kita tuh makin kecil. Mhm. Mungkin nggak dirasakan. Mana ada orang yang berteduh di bayangan yang makin kecil. Kita kan tadi kalau kadang-kadang kalau kita panas tuh kan kita kan Ya, jalan kan di belakang orang itu kan betul. carinya yang bayangannya kan yang panjang kan. Nah, itu kan tergantung Bener, pada Bu. mataharinya ada di mana. Iya, itu kalau naik Nah, motor di juga sini kayak gitu, Bu. Di iya, traffic kan, wah, nyari mobil yang lumayan lah, bisa nutupin kalau sesama motor, nggak bisa kakinya masih panas. Iya, ya, betul, betul, keren. Iya, bener loh, kalau kita pikir-pikir jadi gitu. ya kita harus lihat mataharinya ada di mana. Makin dekat sama matahari, bayangan kita makin gede gitu. Jadi dekatilah sumber cahaya.
cahaya apa aja. Saya pikir semua itu cahaya itu pasti ada, cahaya itu kan energi ya. Ya. Energi itu perlu pembakaran, perlu tekanan, perlu panas untuk jadi energi. Iya. Sama yang namanya metabolisme tubuh kita. Hmm. Gimana ya supaya kita ini cepat kurus? Proses pembakaran ya. Prinsip diet ya. Terus Mm-mm. pembakaran itu gimana supaya kita ini makan yang benar, supaya waktu kita makan itu kayak minyak. Tubuh kita nih otomatis membakar, itu menjadi membakar sehingga metabolismenya meningkat sehingga berat badan cepat turun. Mhm. Aneh, ada orang yang makannya banyak kenapa Kecil, gemuk nggak ya? gendut. Karena Iya, nggak gemuk. karena metabolismenya dia benar. Mm-mm. Metabolismenya dia benar. Oh, oke, ya. Ada beberapa prinsip ya, kalau minum itu ternyata nggak boleh banyak. Hmm. Kenapa protein nggak boleh dicampur sama karbohidrat, karena Mm. ini sama-sama berat. Ini membutuhkan proses yang lebih lama untuk membakar. Jadi kalau mau sayur itu sama protein itu cepat kebakar. Contohnya ini prinsip-prinsip beberapa Mm. diet yang saya pelajari ternyata keto Ya. sebenarnya Mhm. sebenarnya membakar. Berarti kalau itu jadi energi, bisa jadi kekuatan. Makannya sedikit tetapi kok bisa kuat. Ternyata yang dimakan itu bisa jadi energi. Energi. Mm-mm. Si keluar itu karena dibakar. Nah, berarti semualah cahaya itu kan semua energi. Jadi perlu 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 dibakar. Mhm. Ya. Nah, saya ngomong ya, yuk kita apa ini ya ngomong Shine. Saya lagi mikir, oh ya, Mm-mm. tiba-tiba saya diingatkan perumpamaan tentang tadi ya, tentang mutiara. Ya, seringkali saya tuh mengeluh, Tuhan, kenapa ya kok hidupku tuh nggak pernah eh kayaknya banyak masalah, banyak tantangan, semua tidak dimudahkan. Rasanya ya, Pengennya, rasanya. pengen istirahat ya, Bu. Rasanya capek, pengen istirahat. Ah, udahlah, istirahat dulu. Kadang begitu kan ya? Iya. Tapi ternyata dari situ saya belajar bahwa tanpa ada masalah, bangsa Israel itu tidak akan melihat Laut Merah terbelah. Ya. Dia nggak akan melihat tiang api dan tiang awan. Tidak Mhm. pernah melihat pemeliharaan Tuhan melalui eh, burung puyuh dan manah. Mhm. Iya. Dia harus dikejar dulu bangsa Israel, bangsa Mesir. Apakah mereka tahu bakalan? Saya pikir kalau bangsa Israel tahu kalau mereka akan disudutkan di depan Laut Merah dan di belakang adalah pasukan Mesir, mereka pasti nggak mau keluar Mesir. Mending Iya. aja aku di Mesir, ya kan? Mhm. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Iya. Tapi saya percaya seperti pepatah mengatakan, our life begins at the end of our comfort zone. Yes. Tuhan tidak akan membiarkan kita di tempat yang nyaman, tenang, karena energi itu perlu dibakar untuk apa ya? Kita ini perlu dibakar untuk menjadi energi. Energi yang menggerakkan, cahaya yang bersinar, panas yang menghangatkan, ya kan? Itu perlu dibakar. Iya. Bakar itu sakit, panas. Jadi nikmati prosesnya. Nah, ini saya mau cerita nih Mbak Indi. Ya. Silakan, Bu. Tunggu ini. Kan saya mau ada pekerjaan ya, mau bawa tur ke Singapura ya. Kita kan beberapa waktu yang lalu mau pergi ke Singapura, mau survei, ya Mhm. kan, sama suami. Mhm. Saya packing itu tanggal 21 Maret, saya packing. Tanggal 21 Maret itu kita berangkat 20 Maret saya packing, 21 kita berangkat. Tanggal 20 malam setelah packing semua, saya kan biasanya dokumen-dokumen terakhir. Mhm. Mhm. Kemudian uang itu kan saya terakhir. Tiba-tiba suami nanya, coba cek paspor.
Tang teng teng teng, pasportnya berakhir sampai 20 pasport suami habis tanggal 23 Oh. Jadi Padahal kita mau berangkat tanggal 21. Saya sampai lihat paspor tuh saya gosok-gosok, ini bener nggak ada salah nggak nih? Tanggal 23 Maret. Dia ngomong, iya, aduh, ya pasti nggak bisa pergi lah. Akhirnya gimana? mhm, Ah, akhirnya suami ngomong, ya udah dibatalkan yang apa, yang bisa paling nggak rugi lah apa. Nah, itu kan keberangkatan kita kan tanggal 21 itu kan ke Semarang Jakarta dulu kan. Tiketnya saya batalin dulu tuh Semarang Jakarta karena itu berangkat yang 24 jam itu pun juga udah dapat potongan 30%. Jadi mhm, pesawat dia udah saya batalkan. Tiba-tiba tengah hati saya tuh ngomong sekali lagi Tuhan akan tolong saya. mhm, Saya langsung ngomong, coba lihat siapa tahu bikin paspor itu bisa. Padahal saya tahu waktu anak saya bikin paspor mhm, masalah ya, printernya rusak kah, apakah ketuker, harus foto ulang. Saya cari di internet, ternyata bulan September 2022 itu ada paspor 1 hari jadi. mhm, ya, Ah, saya cari informasinya harus di imigrasi yang KP1, syaratnya apa, saya siapkan semua, samterainya saya siapkan semua. Saya ngomong, besok sebelum kantor buka, sudah ada di sana. Biayanya saya udah cari 1 juta. Bener, sampai saya ngomong, eee, "Coba cari ke agen yang biasanya kamu buat paspor dan lain sebagainya." Nggak bales malam itu. Wah, dalam hati malam itu tuh saya pertolongan Tuhan itu ada. ya, Sekali lagi Tuhan akan lihat pertolongan. mhm, Pagi, apa namanya, eee, suami saya berangkat pagi urus, bisa Mbak ini, singkat cerita jam puji 2 Tuhan. siang itu jadi pasportnya. Wes, puji Tuhan. Padahal kita berangkat ke Jakarta jam 4. Wih, Terus saya ngomong, "Kamu deg-degan nggak?" Dia ngomong deg-degan. Dia eee, ngomong gini, estetik, "Aku tapi sebenarnya" mhm. Tuh yang ngomong, udah ada Gimana Bu? berita. Diulang Bu, tadi keputus-putus, Oke, setelah deg-degan ada deg-degan. cerita lain sebelum paspor jadi, kan saya udah terlanjur cancel nih pesawat. Ya, Saya mau pergi, penuh semua, nggak ada. mhm, Adanya itu pesawat pagi jam 8. Saya lewat Traveloka, lewat pagi-pagi.com semua sudah nggak ada. Kereta api sudah nggak ada. Sampai saya ngomong, "Kalau ini dapat kereta api ya saya besok ini kereta." mhm, mhm, Tapi saya naik pesawat, karena dia yang lebih gampang capek ya. mhm. Nggak dapat kereta api juga penuh, karena itu long weekend kan, itu kan Rebo libur kalau nggak salah. Mmm, Hari Rebo, ya libur dua-dua Nyepi libur. atau apa gitu. Mhm, Tuhan kasih hikmat, coba cari tiket lewat Shopee, padahal saya nggak pernah lu beli tiket lewat Shopee. Itu bisa dapat Mbak Indi. puji Tuhan, Itu keren. Ya, iya iya iya. Aduh, dapat dan harganya pun sama, nggak dapat harga yang mahal. Itu padahal saya buka di websitenya Citylink itu udah nggak ada dan itu adalah flight yang paling paling akhir. Dan saya nggak mungkin cari yang lebih pagi karena paspornya aja belum jadi gitu loh. mhm mhm, Terus intinya saya 1 hari itu saya melihat pertolongan Tuhan itu ada 2 kali. Udah sampai di Jakarta, malam itu kan kita berangkat berempat. Saya, teman saya dan suaminya ya. mhm. Saya check-in kan saya berhasil, suami saya berhasil, paspornya baru, dia 10 tahun. Keren. Suaminya teman saya sama istrinya. Gagal yang istrinya, ternyata paspor istrinya itu hanya berlaku 4,5 bulan. Ternyata minimal masuk ke Singapura itu harus 6 bulan. Teng teng teng. Malam itu saya akalin,
kalau saya pakai aplikasi, itu auto scan paspor dan dia nggak bisa check in. Ya, akhirnya saya bingung gimana. Tuhan kasih hikmat lagi. Saya check in-nya lewat website yang memasukkan expired date-nya itu manual. Ya, intinya saya berhasil men-check in kan manual. Saya majukan 2 bulan. Malam itu saya ngomong, ini kasih ya. Dia ngomong gini, nggak usah kasih tahu. Suamiku ngomong gini apa? Biar kamu aja yang deg-degan, kamu udah biasa. Nanti kalau kamu ngasih tahu temanmu dia nggak bisa tidur. Pagi udah lewat semua ya. Saya ngomong, ini saya kan sama suami kan bisa lewat yang elektronik, nggak perlu ketemu petugasnya. Saya ngomong, kamu jangan lewat elektronik, otomatis akan membaca expired date, kamu nggak akan bisa masuk gitu. Saya ngomong, kamu lewat itu aja, counter manual aja. Lolos. Lolos, akhirnya kita semua berempat lolos. Hebat. Saya baru kasih tahu keluar lolos dari saya baru kasih tahu bahwa sebenarnya pasportmu itu kurang dari 6 bulan. Wah, dia panik. Dia ngomong gini, untung loh kamu ngasih tahu aku sekarang. Nggak, kita bisa batal pergi. Resiko dipulangkan. Udah, saya ngomong tenang. Sampai di Singapura, saya juga ada hikmat lagi. Saya ngomong, ini tak kasih, saya udah cek kan tiket pulang karena kita di sana cuma 2 hari setelah survei pulang. Saya suruh dia, saya sudah check in kan pulangnya, saya berikan tiket pulang, boarding pass pulangnya. Saya ngomong, ini jaga-jaga kamu bawa, nanti sampai ditanya imigrasi, kamu ngomong aja kamu pasti pulang. Tiketnya sudah ada, boarding passnya sudah. Di Singapura dia ditahan. Tapi untung saya sudah membawakan mereka ini ya, tiket pulang. Tiket pulang dan sebagainya. Akhirnya lolos. Nah, dari situ saya melihat bahwa oh ternyata kalau dengan tidak ada cerita begini nih, saya nggak bisa cerita nih pertolongan Tuhan. Iya, ngeri-ngeri sedap sih, tapi percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yes, betul. Suatu yang kita kerjakan bukan untuk diri kita ya. Itu pasti Tuhan. Yes. Jangan pernah dilakukan. Dan saya tuh waktu kejadian itu saya tuh ingat banget Petrus berjalan di atas air. Waktu Tuhan ngomong, mari datanglah kepadaku. Petrus tuh cuma lihat Tuhan, dia nggak lihat semuanya. Iya. Lihat kayak apa, airnya kayak apa. Dia nggak lihat teman-temannya, tapi begitu dia dengar Tuhan, Petrus datanglah kepadaku. Dia cuma melihat kepada Tuhan. Saya tahu dia nggak ragu-ragu sama sekali, dia melangkah keluar dari kapal dan dia berjalan. Tapi pada saat dia mulai sadar, dia menyadari angin, dia mulai ngerasain angin. Kok kayaknya ada angin. Dia merasakan situ mulai tidak memandang Tuhan lagi. Tuhan ngomong apa? Karena Petrus, dia ngomong, kenapa kamu khawatir ya? Karena ketidakpercayaanmu ini yang membuat kamu tenggelam. Pada saat kita, bagaimana kita bisa merasakan pertolongan Tuhan kalau kita tidak dalam masalah, benar? Bagaimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan kalau kita tidak pernah ada dalam masalah? Kalau semua baik-baik saja, kita nggak butuh Tuhan. Justru di dalam setiap masalah kita, Tuhan ingin menunjukkan pertolongannya. Nah, ini yang kita nggak bisa lihat. Makin besar masalah kita, pertolongan Dia itu semakin besar. Dan kita nggak perlu ragu-ragu. Saya setelah lihat-lihat reviewnya ya, banyak orang yang bikin paspor 1 hari itu, kenapa agen yang biasa saya pakai itu nggak menghubungi aku? Coba Mbak Indi, paginya dia menghubungi saya setelah suamiku udah di baru lewat dia bayarnya 2 juta lebih. Jadi saya pikir Tuhan memang mengizinkan malam itu HP-nya dia dimatikan dan saya nggak bisa menghubungi dia. Betul. Supaya pas saya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Iya, karena ada jalan lain. Betul. Ada jalan yang sudah dapat 10 tahun.
10 tahun, keren. Ya. Jadi memang dalam hidup kita sering kali ada masalah. Jadi mestinya kita semakin ada masalah, kita semakin semangat mencari Tuhan. Mata kita cuma tertuju kepada Tuhan, kita yakin seperti Petrus melangkahkan kakinya keluar dari dari perahu dan dia melangkah. Ya. Jangan sampai apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan sekeliling kita, apa yang kita lihat mulai membuat kita ragu dan akhirnya kita tenggelam. Padahal Tuhan di depan kita. Saya membayangkan waktu itu kalau Musa nggak ngangkat tongkatnya, itu laut merah nggak terbelah udah habis. Ya. Ngeri-ngeri sedap ya, tapi justru saya melihat Tuhan sering melakukan seperti itu dalam hidup kita. Oh, hidup saya juga loh. Semalam pulang dari Medan rasanya nggak karuan. Saya ini mau mengajukan kenaikan pangkat. Saya nggak tahu kalau ternyata SK mengajar saya dari tahun 2010 diminta sampai 2017. Saya cari di mana. Jadi pemain pulang dari Medan saya juga cari-cari. Jadi suami saya ngomong, kamu ini sudah istilahnya itu apa ya, katam. Sudah terbiasa yang namanya last minute. Ini tuh Rini ini udah terbiasa last minute, deg-degan. Saya ngomong ya ini mungkin sparing apa ya, ini latihan saya untuk memperbesar kapasitas iman. Betul. Ya. Betul. Sekali lagi, saya tuh kapan itu lihat TikTok ya, ada orang yang kena kanker, dia free cancer sampai ketiga kali, keempat tuh dia didiagnos setelah free cancer kena cancer lagi. Dia cuma berdoa, oh God, thank you, please help one more time God. Dia ngomong satu kali lagi Tuhan, karena kamu sudah menolong aku 3 kali, tolong. Iya, betul. Tuhan. Ini memang kayaknya doa yang kita butuhkan ya Bu Rini ya. Kita perlu seperti itu. Yes. Ya, kita perlu berdoa seperti itu ya, one more time. Itu bukti kepercayaan kita kepada Tuhan ya. Ya Bu Rini ya. Kalau kita bilang one more time kan berarti kita percaya bahwa kemarin itu pertolongan Tuhan dan dia bakal tolong kita lagi gitu kan. Yes. Nah, masalah-masalah itu, tekanan-tekanan itu tuh yang membuat kita makin banyak tekanan. Iya, kurangi gaya. Gaya kan untuk sesuatu untuk diperform untuk orang lihat kan. Ya, betul. Betul. Jadi ya mau makin bersinar, siap untuk proses. Tidak ada glory without pain. No pain, no gain. Yes. Benar sih. Betul setuju banget. Ya. Duh, keren nih. Ada Sudah plus nggak mungkin. Masih putus-putus, Bu. Iya. Oke. Ini jadi plus putus-putus sebenarnya. Itu Mbak. Tapi at least intinya saya terima semua, keren Bu. Saya sekali lagi seneng ya, ya. Kalau dengerin penuturan beliau itu semuanya ada basicnya dan ada ceritanya. Itu yang membuat sesuatu yang dibagikan itu kayak feel complete ya buat saya sih. Oke, baik Bu Rini. Tadi jadi pesan semangat dan closing statement nggak sih atau masih ada? Silakan. Sudah Mbak Indi. Yuk kita. Saya mengajak Good News Family, saya mengajak diri saya sendiri, mengajak Mbak Indi. Mau bersinar? Yes. Sinar itu tidak untuk diri kita, bukan orang lain. Pada jadi panas, jadi gerak, jadi cahaya, kita harus menerima tekanan, panas, bentukan, dikucilkan, dilempar kayak lava itu kan ditumpahkan, dilempar. Kita mengalami masa-masa dalam kegelapan ya. Mungkin disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan.
Karena dalam setiap masalah yang kita alami, percayalah, yakin seperti Petrus melangkahkan kaki keluar dari kapal untuk dia berjalan. Jangan lihat orang lain, jangan lihat apa yang terjadi sekeliling Ya. kita, jangan merasakan, tapi percaya cuma pandang sama Tuhan. Seperti bayangan tadi, kita akan menghasilkan banyak bayangan. Bayangan makin besar kalau kita Semakin dekat percaya ya. Ya, betul. Oke, baik Bu Rini, thank you banget untuk kesempatannya di sore hari ini dan apa ya, banyak hal yang sangat saya pribadi dapatin dan hopefully ya semuanya juga Anda dapatkan banyak hal seperti saya mendapatkannya. Finally saya Indi dan saya Rini. untuk Good News FM bisa for you at 94.9 Good News FM, good news for the family. God bless. Thank you Bu Rini. Makasih.